Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dian Febriani, MPSY, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hesi Nurjana dengan NIM 201130231. Di sini saya akan menyimpulkan makalah dari kelompok 5 yang berjudul Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Usaha Investasi. Baiklah, jadi penyelesaian sengketa merupakan pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras terhadap sesuatu yang bernilai. Satu pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa yang terjadi antara pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa, di mana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusnya bersifat mengikat dan berjenjang. Pengguna sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa. Keuntungan yaitu yang pertama, dalam mengambil alih keputusan daripada pihak litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu, menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Yang kedua, ada litigasi sangat baik untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan. Yang ketiga, ada litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, ada litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi. Yang kelima, dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada melalui pengadilan atau yang disebut dengan arbitrase, yaitu penyelesaian acara perdata merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat dilihat dari pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi yang berbunyi tanpa mengurangi hak para pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan perdagangan berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase. Setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu melalui perusahaan pialang berjangka, yaitu dilakukan melalui badan penyelesaian yang ada setiap perusahaan piala berjangka, di mana setiap perusahaan pialang berjangka diwajibkan untuk menyediakan suatu divisi kepatuhan yang wajib melakukan penanganan pengaduan nasabah untuk pertama kalinya. Yang ketiga, ada melalui bursa berjangka. Apabila pengaduan melalui penyelesaian yang pertama, yaitu melalui internal perusahaan piala berjangka, tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi nasabah, maka nasabah dapat memakai penyelesaian yang disediakan oleh pihak bursa berjangka. Tetapi jika nasabah masih tidak puas dengan penyelesaian bursa berjangka, maka barulah nasabah dapat meminta penyelesaian kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disebut dengan BAPEBD. Yang selanjutnya ada Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEBD. Penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi biasanya akan dilakukan melalui sistem mediasi. Mediasi tersebut dilakukan guna menampung aspirasi kil yang mengadukan kasusnya, yang biasanya menginginkan pengembalian dana melalui cara penyelesaian sengketa secara cepat. Selanjutnya ada perjanjian sengketa usaha investasi.
Perjanjian itu merupakan suatu kesepakatan yang mana perbuatan-perbuatannya berkaitan dengan prestasi atau akibat hukum. Perjanjian tersebut juga bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk mendapatkan seperangkat hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melakukan sesuatu, yaitu mendapatkan seperangkat hak dan kewajiban yang disebut pencapaian. Perjanjian kerjasama yaitu suatu perbuatan di mana satu pihak ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap sebuah kontrak dengan satu orang atau lebih. Perjanjian adalah suatu terjadinya peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang atau pihak lain, di mana dua orang itu sepakat untuk melaksanakan sesuatu hal untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah perjanjian. Kerjasama investasi yang dibuat merupakan dasar untuk melakukan investasi yang baik dan aman serta menguntungkan. Yang pertama ada pemberitahuan tentang bursa berjangka oleh pialang berjangka. Pemberitahuan di sini merupakan tanggung jawab dari pialang berjangka, di mana pialang berjangka harus menginformasikan atau memberitahukan kepada calon nasabah tentang perusahaan pialang berjangka tempat akan dilakukan investasi tersebut. Yang kedua ada pemrosesan data nasabah, yaitu dilakukan mengenalkan berikutnya adalah melakukan pengumpulan data yang juga dilakukan oleh pialang berjangka. Data yang dikumpulkan adalah data tentang nasabah atau calon investor yang akan melalui investasi di bursa berjangka. Pengumpulan data dari nasabah itu harus dilakukan oleh investor untuk mengetahui tentang keadaan dan latar belakang calon nasabah. Yang selanjutnya ada pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi. Setelah pengenalan atau pemberitahuan tentang bursa berjangka yang dilakukan oleh pialang, selanjutnya telah pula dilakukan pemrosesan data untuk mengetahui keadaan dari nasabah oleh pialang berjangka. Maka selanjutnya adalah membahas tentang investasi yang akan dilakukan. Sebelumnya di sini saya akan menerangkan sedikit tentang investor. Jadi investor itu adalah pemilik modal yang mengamanatkan modalnya untuk diinvestasikan di bursa berjangka melalui pialang atau wakil pialang berjangka. Dengan demikian terlihat bahwa pialang atau wakil pialang berjangka hanya sebagai pihak perantara terhadap keinginan investasi yang akan dilakukan oleh investor. Hal ini karena untuk melakukan investasi di bursa berjangka itu tidak dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat umum, yaitu untuk melakukan transaksi secara langsung di bursa berjangka, akan tetapi harus melalui pialang atau wakil pialang berjangkanya tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.